Oke gengs, ketemu lagi dengan saya di channel Lollipop Penuh Warna. Kali ini gue akan membahas sedikit tutorial cara meninggikan shock belakang versi bebek, dimana banyak yang DM request dan pengen tahu caranya bikin peninggi shock belakang versi Lollipop Penuh Warna. Oke. Nah, kali ini saya pakai peninggi shock dari bahan anti shock yang nggak kepake cuy. Jadi ketika kalian di tukang shock breaker, ketika kalian pergi ke sana benerin shock belakang, entah itu matic, entah itu bebek, motor laki, motor trail dan lain sebagainya, kalian pasti maksudnya gini cuy. Jadi kalian penasaran gitu kan, bahannya itu dari apa sih bang gitu. Nah, jadi di sini tuh aku sebenarnya dari bahan anti shock belakang yang nggak kepake cuy. Jadi bahannya itu dari shock Supra yang udah nggak digunain atau udah bocor, dimana asnya itu udah nggak bisa diganti gitu cuy. Nah, terus aku ambil anting yang atasnya itu, jadi utuh, anting yang atas sampai ke bawah itu utuh cuy. Jadi kayak gitulah gambarannya, kayak gitu, fotonya kayak gini. Oke, terus itu bahan utamanya cuy. Jadi bahan tambahnya itu ada strip platnya itu 4, jadi 4 sisi, kanan, kiri, depan, belakang, untuk menutupi di sisa-sisa atau celah dimana peninggi shocknya itu di tengah-tengah gitu kan. Jadi peninggi shocknya itu di tengah, terus aku tutupin atau aku rapatkan ya, istilah kata tuh kayak gitu, dengan cara yang ngasih strip plat itu cuy. Nah, strip platnya itu ketebalannya kurang lebih 1,5 sampai 2 mm, kurang lebih seperti itu. Kalau lebih atau kurangnya aku nggak tahu, cuman aku ukur terakhir itu di ukuran segitu cuy. Jadi lumayan tebel dan nggak tebel banget, istilah kata kayak gitu. Jadi aku kenapa pakai peninggi shock yang model anting, karena pengen aja sih tampil beda dari yang lain gitu kan. Dimana kalau yang lain itu kan kebanyakan pakai peninggi yang U atau enggak yang model tabung padet inilah gitu kan. Terus di konsep ini kan supermoto ya sebenarnya Lollipop itu konsepnya supermoto, dan jujur terus terang aku ingin tampil beda gitu cuy. Jadi rasanya itu kalau aku pakai peninggi shock yang lain itu kayak kamu tuh ikut-ikutan gitu, kamu tuh nggak bisa tampil beda gitu. Kayak hatiku sendiri tuh bilang aku harus bisa untuk tampil beda dari yang lain, istilah kata kayak gitu tuh. Jadi dari aku pertama kali tuh aku pakai peninggi U yang belakang ya, yang model U. Terus kedua aku pakai yang anting ini cuy. Jadi aku peninggi U itu dari tahun 2016 sampai berapa ya, 2016 sampai 2017. Terus habis itu aku pindah di model anting ini dari 2018 sampai 2020 ini cuy. Jadi Lollipop itu dari 2016 aku udah modif terus sampai 2020 ini cuy. Nah, nanti nih ya nanti di 2021 Lollipop udah monoshock cuy. Jadi fixnya 2021 Lollipop udah monoshock, dimana anting satu paket shocknya ini udah nggak aku pakai di Lollipop lagi cuy. Jadi aku di sini akan membahas sedikit lah ya, dimana yang pertama kenang-kenangan, yang kedua request dari kalian semua, yang ketiga emang aku pribadi ingin share aja gimana caranya bikin gitu kan. Nah, oke cuy.
Jadi kalian itu harus, yang pertama nih, langkah pertama itu harus menyiapkan shock dan motor kalian. Jadi motornya itu basicnya bebek cuy, mau bebek mau matic silahkan, itu yang penting shocknya itu di luar atau bukan monoshock cuy. Nah terus apa lagi ya, motor, shock, niat dan budget kayak gitu. Kalau doa itu belakangan bisa cuy, karena di sini tuh yang diutamakan bukan doa tapi motor dan bahannya cuy. Jadi itu yang utamanya. Kalau doa sekedar doa, kita nggak punya bahan, nggak punya motor, percuma gitu kan. Kita mau tampil untuk tinggi shock belakang juga percuma karena kita nggak punya bahan itu cuy. Nah terus ketika kalian udah punya bahan dan juga motor, kalian bawa aja di tukang las cuy. Jadi pasti tukang las itu bakal paham yang ingin kita lakukan gitu kan. Nah terus habis itu pasti ada pertanyaan, bang berapa sih harganya gitu kan untuk antingnya itu, anting bekas dari copotan motor sama strip part gitu kan. Jadi gini cuy, untuk harganya sendiri anting shock bekas itu kan bervariasi ya, dari tukang shockbreakernya itu berbeda-beda. Jadi itu kota Solo, kota Semarang, kota Batang, kota Purwodadi, kota manapun itulah, mau di Jakarta, mau di Jawa, mau di Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua, pokoknya semua tukang shockbreaker itu pasti mematok harga yang berbeda-beda cuy. Nah kalau pasarnya sendiri yang bekas itu sekitar satu tok ya, itu sekitar 60.000 sampai 70.000 itu anting aja satu tok. Kalau dua, jadi kanan dan kiri, itu sekitar 120-an. Nah kelengkapannya itu ya anting aja, anting sampai dalamannya itu tanpa sulingan. Tapi jadi di antingnya itu udah ada bis karetnya itu cuy, kayak gitu. Nah tapi kalau beli barunya mungkin ada di marketplace, tapi harganya sendiri aku kurang paham kayak mana karena aku nggak pernah beli. Jadi beliku pernahnya yang bekas cuy, jadi kayak gitu. Itu aku dulu dapat harga 120 udah sama pasangnya tuh. Jadi anting shock yang pertama, anting shock yang kedua masang di shockbreaker. Jadi masangnya itu shockbreaker atas itu kan pasti ada karet dan bushing yang tengah ya, bushing. Nah itu semua dilepas karena ketika anting tambahan untuk meninggi shock itu dimasukin, terus kalau mau dilas itu pasti kena di karetnya itu sih. Makanya itu karet sama bushingnya itu dilepas biar nggak kena dan biar nggak meleleh gitu kan. Kalau karet kena panas kan mesti meleleh gitu kan. Nah itu dilepas. Habis itu apa ya, modelnya kayak gini lah, fotonya kayak gini. Terus apa ya cuy, bingung aku, bentar. Oh ya cuy, habis itu setelah shock itu jadi, pertama aku pasang dulu cuy. Jadi aku tuh kepo gimana rasanya itu ketika bener-bener nggak ada di celah-celahnya itu, nggak dikasih strip plat gitu kan, bener-bener kopong gitu kan. Nah awalnya sih enak cuy, jadi kayak biasa aja, naiknya kayak mantulnya biasa gitu kan. Terus lama-kelamaan aku kepikiran untuk gimana caranya biar shockku ini bener-bener pas gitu kan. Terus aku lari ke tukang shockbreaker, aku tanya gitu, Pak gimana caranya ini shock itu biar tetap kuat gitu kan. Nah beliau menyarankan untuk menutupi bagian anting shock yang kopong tersebut. Jadi pakainya itu strip plat. Terus aku kepikiran, setelah itu kepikiran langsung ke tukang las gitu kan. Tukang las aku ngomong gitu, Pak aku mau bikin caranya gimana shock ini rapet lah ya, pakai strip plat, jadi ditutupin anting shocknya itu, ditutupin gitu kan. Nah terus akhirnya si tukang las ini dengan serius mengerjakan apa yang aku inginkan kan. Habis itu digarap fotonya seperti ini setelah dikasih strip plat cuy. Nah habis itu aku kepikiran gimana caranya bentuknya itu nggak kotor, jadi bentuknya itu bener-bener utuh kayak shockbreaker yang baru gitu kan. Aku putuskan untuk beli karet shock yang depan.
Nah, karet shocknya itu apa ya, punya KLX 150 yang tipe S kalau nggak salah. Paling kecil karetnya, diameternya itu paling kecil. Aku nggak tahu sih, pokoknya teleskopik, bukan upside down ya. Pokoknya KLX yang teleskopik. Kalau yang upside down itu kan setauku Kawasaki di tracker terus KX itu udah upside down belum ya, aku belum tahu. Pokoknya yang jelas KLX yang teleskopik, model shock depannya itu teleskopik cuy, kayak gitu. Nah, untuk harganya sendiri, cover shock atau karet shocknya ini tuh harganya tuh murah kok. Sepasang itu cuman dulu berapa ya, dulu aku beli 10.000, ongkirnya 19.000, jadi 9.000, jadi totalnya 19.000 cuy, itu dulu. Tapi sekarang mungkin kurang lebih nggak sampai 30.000 kok. Jadi itu kanan kiri, jadi satu paket. Nah, terus kan udah datang tuh karet shocknya. Dari mana aku juga lupa, itu karet shock di Bandung atau di Jakarta aku lupa. Pokoknya datang di sini di Solo, terus aku kasih itu biar bener-bener shock itu tampilannya bersih gitu cuy. Jadi nggak ada bekas-bekas las, itu nggak ada, biar enak dipandang lah gitu, kayak shockbreaker yang baru gitu kan. Nah, habis itu aku bandingin lagi sama yang sebelumnya, nggak aku pakein strip plat gitu kan. Nah, ternyata di sini tuh beda banget cuy. Bedanya ketika yang pakai strip plat ini atau udah tertutup semua, bebannya itu lebih anteng. Jadi nggak goyang-goyang gitu, nggak cuy. Jadi motor itu stabil, yang ngesok gitu, ngesoknya sama bareng gitu cuy. Nah, tapi ketika yang belum pakai strip plat ini atau masih kopong, itu rasanya itu agak gini dikit. Jadi nggak sering sih ya, tapi ketika mentok atau ngesoknya itu bener-bener dalam tuh kayak set gitu. Aku nggak bisa bayangin. Pokoknya aku ngerasa itu kayak set gitu di bagian belakang ya. Bukan berarti itu bannya bermasalah cuy, karena bannya itu waktu dulu masih standar, masih pakai ring 17 ukuran 1,6 inch dan bannya masih ukuran 98. Jadi nggak terlalu bermasalah. Ketika aku pakai di ukuran velg 3,5 ban 140, itu bener-bener gila pokoknya itu gilanya di bagian belakang itu lebih apa ya, ketika aku pasang ban besar itu shockbreaker itu rasanya kayak pukulannya tuh bener-bener keras tuh. Jadi mungkin beban rodanya itu mungkin ya, jadi empuknya itu bener-bener kerasa di saat aku pakai ban yang masih standar cuy. Jadi ketika aku beralih ban yang besar itu ya enak, cuman agak atos karena ya mungkin ban besar kali ya, mungkin kayak gitu. Dan bedanya lagi ada dua cuy. Jadi Lollipop ini kan sempet dulu swing armnya apa ya, posisinya standar. Jadi ini bos armnya itu kan nggak dirubah atau nggak diturunin. Nah, yang pertama itu aku akan bahas dulu di sini. Ketika posisi armnya standar, bos armnya belum diturunin, itu shockbreaker rasanya empuk banget. Mau ban atau roda kecil, roda besar, itu tetap rasanya empuk. Aku jamin empuk. Nggak tahu kenapa ketika ada jeglongan sedikit dia mantul. Entah karena shockbreakernya posisinya tegak gini ya. Jadi posisinya itu aku bisa katakan waktu bos arm standar maksudnya, itu kalau posisi shock sendiri, fotonya kayak gini, itu lebih mending dari. Nah, terus habis itu aku sempat turunin juga bos arm. Jadi posisi arm tuh nggak gini banget. Nah, ginilah agak gini karena kan ini bos yang untuk belakangnya rantai depan itu kan, gear depan maksudku. Ini kan bosnya. Nah, aku turunin jadi segini cuy. Berarti kan posisi swing arm yang dulunya gini jadi gini. Nah, terus lebih panjang kan itu 10 cm. Bedanya itu posisi shockbreaker cuy. Jadi yang pertama posisi shockbreaker beda, yang kedua
posisi bos arm juga beda. Bos arm yang dulunya di sini ya, di sini. Jadi di sini. Nah, kan kelihatan tuh turun sekitar kurang lebih 5 sampai 6 cm lah. Kayak gitu. Dan posisi shockbreaker yang pertama kayak gini. Yang kedua ketika bos arm turun kayak gini cuy. Bener-bener beda. Kalau di sini aku bilang empuknya itu empuk yang kedua ini. Jadi posisi bos armnya tuh turun, shockbreakernya malah tambah empuk cuy. Jadi yang pertama lebih empuk, yang kedua ketika buat boncengan tuh lebih stabil di bos arm yang turun gitu kan. Nah, ketika yang pertama ini ya stabil, cuman ketika kenceng itu rada goyang cuy. Rada goyang, aku terus terang rada goyang, tapi goyangnya itu nggak berlebihan. Kayak ya goyang biasa lah ya, tapi nggak berlebihan kok, nggak bahaya juga. Itu kadang-kadang gitu kan. Nah, terus aku bandingin juga untuk top speed enak yang kedua ini ternyata cuy. Jadi kestabilannya itu ada, jadi bener-bener enak lah gitu. Untuk belok juga enak, untuk kenceng belok apa ya, kenceng maksudnya kenceng itu juga enak. Pokoknya bener-bener beda lah rasanya gitu. Tapi kalian kalau penasaran berapa sih bang harganya untuk custom peninggi yang kayak lollipop gitu kan, ya kalian kalau ada shockbreaker yang ori itu kurang lebih sekitar berapa ya, 120 ditambah 20.000 ditambah ya sekitar 250 sampai 300.000 lah cuy. Itu udah jadi bersih. Jadi shockbreaker kalian dilepas, ditinggiin, dipasang gitu. Jadi budgetnya sekitar 250 sampai 300.000 bersih. Lebih mahal daripada kalian pakai peninggi shock yang model tabung atau peninggi U gitu. Dan di sini kelemahannya itu yang pertama kelemahannya anting shock yang ori, jadi shockbreaker kalian itu udah kena las-lasan. Yang kedua budgetnya mahal sih. Terus udah sih, itu aja sih. Itu aja. Nah, terus kalau keuntungannya yang pertama lebih kuat daripada peninggi shock yang aku sebutin tadi, ya kan. Yang kedua yaitu apa ya, lebih kuat lah intinya gitu, lebih kuat. Dan yang ketiga lebih tahan lama dibanding beberapa bahan peninggi shock yang aku sebutin tadi cuy. Nah, di sini kalau teman-teman minta rekomen yang kayak lollipop itu ya aku bisa sih sebenarnya, cuman mereka itu mampu nggak gitu loh, berani nggak untuk mewujudkan apa yang sudah aku bikin gitu loh, karena itu mempertimbangkan shockbreaker orimu gitu loh cuy. Jadi shockbreaker original kalian itu udah dicopot dan itu nggak bisa dibalikin standar gitu loh, karena ya bekas las-lasan gitu loh. Emang kalau mau dibikin standar lagi ya kalian beli shockbreaker yang baru gitu loh, kayak gitu sih. Lebih enak daripada kalian pakai peninggi shock yang pada umumnya gitu. Buat trabas enak, ngetrail maksudnya, trabasnya ngetrail. Yang kedua buat boncengan beban berat juga nggak masalah karena itu dilas gitu kan. Kalian mau tabrakan atau mohon maaf nih ya, jangan sampai maksudnya ketika crash atau ketika jatuh juga bengkok sih enggak, cuman mentok-mentoknya itu bocor cuy. Jadi sulingannya itu bocor, mentok-mentoknya bocor. Kalau bengkok sih enggak, spring bengkok itu enggak. Aku selama pemakaian dari 2018 sampai 2020 ini crash beberapa kali, alhamdulillahnya enggak bengkok, cuman yaitu si sulingan dalamnya itu bocor cuy, dan itu bocornya cuma satu, enggak dua-duanya. Nah, di sini nanti next tahun atau tahun depan aku nggak pakai shockbreaker ini lagi cuy. Jadi di 2021 ini aku bener-bener pengen yang namanya monoshock cuy. Jadi fixnya 2021 udah monoshock, dan aku di sini nggak ngabarin kapan mau
bikin monoshocknya karena itu rahasia cuy. Jadi kalau dibilang bang tahun depan udah fix bener-bener monoshock belum, itu jawabannya udah cuy. Tapi kalau bang kapan mulai dibikin itu tak rahasiakan. Hanya orang-orang tertentu yang tahu kapan dimulainya project monoshock ini. Jadi bahannya kemarin aku udah review di vlog-vlog sebelumnya, bahannya udah, motornya ada, tinggal di custom cuy. Jadi kapannya itu masih rahasia, orang-orang tertentu aja yang tahu kapan dimulainya itu. Tapi fixnya di media sosial aku nge-share di tahun 2021 cuy. Jadi tunggu aja ya, jangan lupa subscribe channelnya Lollipop ya, di fanspage IG, Facebook, YouTube. Thank you kalau udah support kayak gitu. Dan di sini aku membuat apa ya, sebuah vlog dimana dari kalian semua permintaan gitu kan. Mohon maaf juga kalau nggak ada subtitlenya cuy, karena ini durasinya panjang sih ya. Aku malas ngedit. Yang kedua apa ya, ini sebuah pengalaman juga sih ya, ketika aku pakai shockbreaker atau peninggi shock yang benar-benar dimana orang lain itu jarang pakai. Ya ada sih beberapa, di Jakarta udah ada temanku yang pakai, terus di mana luar Jawa juga sebenarnya ada, cuman nggak aku publikasikan karena itu apa ya, mereka bener-bener pengen menjaga image gitu loh. Makanya di sini yang motor dimana aku dihujat, aku apa namanya, dikatain, biarlah aku yang muncul gitu kan. Karena mereka, teman-temanku itu nggak mau apa, terbuka secara belak-belakan kayak aku cuy. Jadi nah, kalau aku mah nggak masalah, karena si Lollipop ini yang bener-bener kalian hujat gitu kan, kalian ngejudge itu si Lollipop ini daripada mereka yang lebih tinggi dari Lollipop gitu cuy. Nggak masalah sih kalau aku. Jadi kayak gitu aja. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau emang kalian hatinya mau. Thank you udah nonton, dan sampai jumpa di next vlog berikutnya. Bye bye.